الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا شريك له، لا إله إلا هو وإليه النشور. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid Al-Muhtadun, yang semoga seluruhnya senantiasa diberkahi, dirahmati, dijaga dan disehatkan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur sampai detik ini masih Allah berikan kita nikmatul iman wal Islam, dan Allah masih berikan kita kesempatan untuk melanjutkan kehidupan, dan Allah mudahkan juga kita hadir melaksanakan salat subuh berjamaah. Semoga salat kita tadi semuanya diterima Allah Subhanahu wa taala dan akan menjadi wasilah kita mengantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam mari kita sampaikan selalu kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga kita semua nanti dan keluarga kita, baik yang masih hidup atau yang sudah tidak ada, semoga seluruhnya nanti diakui Nabi sebagai bagian dari umatnya, mendapatkan syafaat pertolongan beliau, dan Allah izinkan kita semua bisa berjumpa, bertemu, bisa memandang wajah beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin wal hadirat ma'asyiral muslimin wal muslimat, hafizakumullah. Mari kita lanjutkan kembali tadabbur kita terhadap surah An-Naml ya, yang di bulan sebelumnya ya, jika tidak salah itu sudah kita bahas sebagian daripadanya. Di pertemuan sebelumnya hadirin sekalian sudah kita baca An-Naml ayat 15 ya, sampai ayat 20 ya, sekitar itu. Di mana ya di pertemuan sebelumnya ya sedikit review ya, sekilas ya, mungkin khawatir lupa bahwa dari ayat 15 sampai terakhir kita terhenti sudah kita lalui sejumlah pelajaran atau sifat-sifat yang bisa kita teladani dari Sulaiman ya. Sebagai review, pertama Sulaiman itu ya, di ayat 15 ya, orangnya atau karakteristik beliau, walaqad atayna Dawud wa Sulaimana ilma. Beliau dan ayahnya Nabi Daud itu disifati oleh Allah sebagai orang yang berilmu ya. Dan begitulah seharusnya pemimpin ya. Jadi pemimpin itu ya tidak diragukan lagi ya, syarat utamanya harus berilmu ya. Karena itu adalah bekal utama untuk dia menjadi pemimpin ya, teladan dan mengatur masyarakat ya. Kemudian ya sebagai review juga di antara sifat beliau di pertemuan sebelumnya, ulimna mantiqat tayr, aku telah diberi kemampuan. Jadi antara ilmu yang banyak yang Allah berikan kepadaku adalah kemampuan berkomunikasi dengan bahasa burung, binatang. Artinya pemimpin yang baik itu ya, kata para ulama, di antaranya juga harus memiliki kemampuan linguistik dan komunikasi yang baik, sehingga mampu berinteraksi dengan banyak orang dengan bahasa mereka sendiri. Nah, makanya ya kita pun sekiranya nanti ada momen memilih itu, maka pilihlah yang punya ilmu yang mapan dan memiliki kemampuan berbahasa dengan baik. Ya, bukan hanya bahasa Indonesia sama bahasa Jawa atau Sunda, bahasa sukunya sendiri, tapi bisa berbahasa asing ya.
Jadi kalau ada tamu-tamu nggak pakai penerjemah lagi, itu idealnya begitu. Dan begitulah Sulaiman alaihissalam. Ya. Kemudian sudah kita lalui juga ya, ini review singkat, ringkas ya, bahwasanya ya Sulaiman itu ya kepemimpinan beliau didukung dengan kemampuan militer yang baik. Wa husyira li Sulaiman junuduhu, dan dibariskan, dihimpunkan untuk Sulaiman bala tentaranya yang kuat ya, dan terdiri dari berbagai elemen, minal jinni wal insi wat tayr fahum yuzaun. Ada barisan prajurit dari kalangan jin, ada ya, jadi prajurit jin ini ya. Ada manusia, ada juga hewan-hewan seperti burung. Fahum yuzaun, dan semuanya itu berbaris dengan tertib. Jadi pemimpin yang baik itu ya, punya kemampuan mengatur barisan dan menempatkan prajurit itu di pos yang terbaik ya, supaya berada di barisan yang tepat ya. Dan begitulah Sulaiman. Jadi kamu barisan sini, kamu, jadi beliau mampu menata dengan baik. Potensi dia ini taruh di sini. Nah, begitu pemimpin yang baik. Jangan sampai ya sesuai kepentingan aja. Sebetulnya nggak kompeten di situ, harusnya nggak ada di barisan situ, tapi karena ada sesuatu kedekatan khusus diletakkan, padahal harusnya bukan di situ posnya. Nah, tapi kalau Sulaiman tidak demikian ya. Beliau melihat dengan baik, menata barisan pasukan prajuritnya itu, dan diatur, dimanage dengan tertib dan rapi ya. Ini pertemuan kemarin. Kemudian Sulaiman juga melakukan pelatihan ya. Jadi untuk melatih kekompakan ya. Namanya prajurit ini berbagai elemen ya, harus dilatih ya. Maka Sulaiman mengadakan apa? Pelatihan militer. Jadi melakukan long march. Beliau langsung memimpin barisan pasukannya itu berjalan ya di atas bumi Allah Subhanahu wa taala ya, untuk melatih kekompakan, kebersamaan ya. Dan akhirnya ya, pasukan yang beliau pimpin sampai di satu tempat namanya apa? Lembah semut ya. Namanya apa? Wadin Namal. Makanya surat ini disebut surat An-Naml karena ada kisah Sulaiman melalui apa? Lembah yang banyak semutnya ya. Nah maka ya, sang ratu semut ya, ini masih review pertemuan sebelumnya. Maka sang ratu semut ya, ini luar biasa ini ya. Padahal cuma semut aja ya, tapi punya sifat kepemimpinan yang dahsyat. Jadi ratu semut ya, melihat bahwa ya rakyatnya dalam bahaya besar. Rakyatnya yang ada di lembah semut ini berada dalam bahaya besar karena sebentar lagi Sulaiman dan bala tentaranya yang besar dan jumlahnya banyak akan melalui lembah ini dan sangat mungkin menginjak ya, rakyatnya semut-semut. Maka sang ratu semut itu berteriak, "Ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun." Maka sang pemimpin semut ini, ratu semut ini melakukan apa? Pengumuman ya. Jadi teriak-teriak dia, "Ya ayyuhan namlu, wahai rakyatku semuanya, para semut-semut ya. Udkhulu masakinakum, masuklah kalian ke dalam rumah atau sarang kalian. La yahtimannakum Sulaiman, agar Sulaiman dan bala tentaranya tidak menghancurkan dan mematikan dan menginjak kalian. Wahum la yashurun, sementara mereka enggak sadar kalau kita ini ada. Saking kecilnya semut. Kita kan kalau nginjak semut enggak kerasa, hadirin sekalian. Kalau nginjak kodok itu kerasa itu ya. Atau nginjak ular itu terasa. Tapi kalau nginjak semut ya, mungkin enggak terasa. Nah, kata para ulama dari seekor semut ini itu ada sikap kepemimpinan yang luar biasa ya. Pertama, pemimpin yang baik itu memiliki kemampuan merespon dan sangat tanggap terhadap bahaya yang mengancam itu. Termasuk ratu semut ini. Jadi pemimpin itu bukan asik-asikan gitu kan di istana ya kan, menikmati kepemimpinannya, enggak. Sangat perhatian pada rakyat dan ketika bahaya mengancam dia segera melakukan apa? Tindakan penyelamatan. Ya, jadi
Pertama, dia memberikan warning pada rakyatnya, ya, dan ini contoh pemimpin yang baik. Kemudian bukan hanya memberitahu, tapi memberikan solusi. Karena sebagian cuma teriak-teriak aja, nggak ngasih solusi. Tapi kalau Ratu Semut bukan hanya berteriak, yang mengingatkan warganya akan sebuah bahaya besar, tapi dia pun memberi solusi. Solusinya apa? Masuklah ke sarang kalian. Nah, itu solusinya. Jadi bukan hanya teriak kanan kiri, nggak ada solusinya. Dia teriak dan dia memberi solusi, ya. Memberikan apa? Jalan keluar supaya keluar dari masalah dan bahaya besar yang mengancam ini. Maka berikanlah masuklah kalian ke dalam rumah dan sarang kalian. Ini jadi dari seekor semut saja, ya, sudah bisa menjadi teladan, ya, bagi kepemimpinan yang baik. Ya, meskipun, ya, seluruh teriakan semut itu, hadirin sekalian, terdengar juga oleh Sulaiman. Ya, karena Sulaiman kan ngerti bahasa binatang. Mau burung-burung mau semut mampu dideteksi oleh Sulaiman. Maka Sulaiman mendengar itu, ya, tentu membriefing prajuritnya, ya, mohon kalian hati-hati saat melangkah di sini ada, ya, warga semut yang banyak sekali, ya, jangan kalian menginjak. Nah, kira-kira sampai situ hadirin sekalian, ya, pertemuan kita kemarin, ya. Maka berikutnya, ya, masih di dalam pelatihan baris berbaris ini, ya, masih di dalam cara Sulaiman mendisiplinkan pasukannya. Maka di kesempatan itu pula Sulaiman melakukan check and recheck. Jadi melakukan inspeksi terhadap barisan yang ada, ya. Nah, ini dimulai pada ayat 20, ya. Ya, ayat 20 daripada surat An-Naml, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ. Ya. Nah, sekarang setelah melalui lembah semut, ya, sudah berlalu, ya, masalah dengan semut. Sekarang Sulaiman mulai melakukan inspeksi barisan. Ternyata, ya, di ayat 20, ya, Sulaiman memeriksa barisan pasukan burung-burung. Wah, itu burungnya macam-macam itu, ya. Pokoknya segala jenis burung ada di situ, ya, di pasukan itu. Nah, cuma perhatian Sulaiman terfokus pada satu jenis burung, yaitu burung pelatuk. Burung pelatuk. Jadi memang moncongnya panjang dan memang makannya itu mematuk batang pohon, ya. Dan dalam bahasa Arab burung pelatuk itu disebut hudhud. Burung hudhud itu burung pelatuk dia. Maka Sulaiman berkata pada pasukan, "Ma liya la aral hudhuda am kana minal ghaibin." Kemana hudhud? Nah, jadi yang namanya pimpinan itu harus sering mengecek prajurit. Ya, yang namanya atasan, ya, pemimpin harus sering mengecek kondisi warga di bawah. Itu sama kayak Sulaiman ini. Jadi bukan yang gede-gede aja yang diperhatikan, sampai burung kecil mungil sekelas hudhud ketika tidak nampak dicari-cari oleh Sulaiman. Nah, itu istilahnya jangan sama yang di istana aja perhatiannya, kan pada menteri-menteri aja. Tukang ojek pangkalan tuh cek juga itu, jangan-jangan belum sarapan, kan gitu, ya. Ya, itu kata Imam Qurtubi begitu. Berdasarkan ayat ini, pemimpin yang baik adalah mereka yang rajin mengecek kondisi terkini rakyatnya, memastikan bagaimana kondisi hidup mereka saat ini. Contohnya Sulaiman, ya, bukan gajah yang dicari, bukan, tapi burung hudhud kecil, ya. Itu menggambarkan rakyat di akar rumput itu, ya, rakyat kecil, rakyat bawah, ya. Dan biasanya burung-burung ini berbaris, ya, itu di atas kepala Sulaiman. Jadi karena mereka bisa terbang, mereka itu biasanya berbaris dengan kompak sebagai payung bagi Sulaiman. Burung-burung itu. Jadi mereka barisnya, posisinya itu di atas. Ternyata di antara barisan burung ada satu celah yang bolong. Ternyata hudhud nggak ada. Makanya dicari oleh Sulaiman. Maliya la aral hudhud. Kemana hudhud? Apa jangan-jangan dia tidak ikut hadir,
ya dalam pelatihan dan training kali ini. Ini kan agenda bersama. Kemana dia? Kok bisa-bisanya absen? Nah itu. Nah pelajaran berikutnya, ya pemimpin yang baik adalah yang apa? Yang memiliki sikap tegas. Dan betul-betul apa? Menerapkan disiplin yang tinggi. Gitu. Istilahnya masa udah jam 7:30 belum nongol di kantor kan gitu. Dia ngecek dulu gitu. Kemana dia ya? Apa memang sering terlambat atau gimana kan gitu? Perlu dicek begitu ya. Begitulah Sulaiman alaihissalam. Kemana dia ya? Kenapa Hudhud ya tidak ada, tidak nongol? Apakah dia memang tidak ikut kan gitu? Tidak hadir dalam agenda ya kebersamaan kali ini. Nah, kemudian sebagai pemimpin dia menunjukkan ketegasannya. La u'adzibannahu 'adzaban syadida aw la azbahannahu aw la ya'tiyanni bisultanin mubin. Ayat 21. Aku benar-benar ya, akan menghukum dia ya, karena ketidakhadirannya dengan hukuman yang berat atau bahkan aku sembelih sekalian. Nah, ini. Jadi tegas sekali ya. Jadi pemimpin yang baik itu ya adalah mereka-mereka yang memang tegas pada saatnya, yang tegas dia tegas. Itu. Tidak melunak dan melembek. Ya. Begitulah Sulaiman. Ya. Aku akan menghukum Hudhud karena ketidakhadirannya kali ini ya, atau bahkan sekalian aku la azbahannahu, aku sembelih saja sekalian. Artinya hukuman mati. Aw la ya'tiyanni bisultanin mubin, kecuali jika tidak lama lagi dia datang menghadap padaku dengan alasan yang bisa diterima. Ya tetap ada pengecualian. Jadi setelah menyampaikan ketegasannya ada pengecualian. Kecuali dia nanti segera datang menghadap, ya nggak lama setelah ini, dan dia mengemukakan alasan yang mungkin bisa dipertimbangkan agar tidak dihukum. Ternyata benar hadirin sekalian, ya Allah melanjutkan di ayat 22, famakatha ghayra ba'idin faqala ahattu bima lam tuhit bihi wa ji'tuka min sab'in binaba'in yaqin. Allah melanjutkan firman-Nya, maka tidak lama kemudian setelah ultimatum ya, ultimatum Sulaiman itu, datanglah Hudhud dengan tergopoh-gopoh itu. Wah, buru-buru dia ya. Karena Hudhud tahu sebetulnya ada pelatihan ini, cuma dia datang dari tempat jauh ya, maka agak terlambat hadirnya gitu. Maka tidak lama setelah ultimatum dan peringatan keras dari Sulaiman itu, datang Hudhud ya, tentu dengan apa namanya, ya nada apa terengah-engah ya, tergopoh-gopoh ya, agak buru-buru dia ya. Ya. Maka kemudian ditanya oleh Sulaiman ya, maka Hudhud menjawab, ahadtu bima lam tuhit bih. Ketahuilah paduka raja, baginda raja Sulaiman ya, memang saya terlambat kali ini ya, mohon maaf, tapi sesungguhnya aku mengetahui satu informasi penting yang engkau belum tahu tentangnya. Ini. Jadi prajurit kecil ini sebetulnya dia diancam hukuman berat, tapi dia punya bargaining, punya nilai dan daya tawar yang dia sodorkan agar dia tidak dihukum. Karena meskipun terlambat, saya punya sesuatu yang Tuan Raja nggak tahu. Ya. Info ini adalah hot news dan itu hanya saya yang tahu. Ya. Sesungguhnya aku ya, kenapa terlambat? Aku datang kepadamu dari negeri Sabak sana, di Yaman sana, di arah Yaman sana ya. Sementara Sulaiman kan di sekitar Palestina. Itu jauh sekali hadirin sekalian, jauh ya. Itu jauh ya. Kalau naik pesawat mungkin 3-4 jam sekitar itu ya. Yaman di selatan Saudi Arabia, sementara Al-Aqsa ya, sekitar Palestina itu kan di utaranya. Jadi cukup jauh itu. Ya, mungkin 3 jam atau 3,5 jam atau 4 jam pesawat ya. Jadi aku kenapa terlambat? Aku datang kepadamu wahai Raja Sulaiman ya, dari negeri nun jauh di sana, namanya negeri Sabak, membawa suatu berita yang sangat penting.
Dan ini terkait dengan apa? Dengan ya ke depannya ya kerajaan kekuasaanmu ya bisa jadi akan menaklukkan negeri itu. Nah, maka mulailah Hudhud menceritakan dan memaparkan informasi tentang negeri Saba itu. Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai' wa laha 'arsyun 'azim. Sesungguhnya aku dapati di negeri Saba sana, yang aku lihat dengan mata kepalaku sendiri, kata Hudhud, aku jumpai di sana ada seorang wanita yang memerintah negeri itu. Ada ratu perempuan, pemimpin mereka seorang wanita. Dan dia dianugerahi banyak sekali kelebihan, artinya kerajaannya makmur gitu ya. Secara material itu kerajaannya dahsyat, kata Hudhud. Walaha arsun azim, bahkan dia pun yang menonjol juga dari ratu itu, wahai Raja Sulaiman, dia memiliki arsyun azim. Dia memiliki kursi atau singgasana besar yang sangat megah dan mewah. Itu singgasana ratu itu. Ini informasi pertama. Ya, jadi meskipun datangnya telat tapi punya daya tawar, ya, biar enggak dihukum. Nah, kita harusnya pelajaran kita begitu. Ya. Kita juga jangan asal telat. Kalaupun telat ada sesuatu memang yang membuat kita telat dan berharga. Ya. Gitu. Sehingga kan ada kemungkinan dimaafkan. Ya. Begitulah kita belajar dari seekor burung Hudhud. Kemudian Hudhud melanjutkan kisahnya. Ya. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. Tetapi sayang sekali ya, wahai Tuan Raja ya, negeri dengan begitu hebatnya, begitu mewahnya, makmur, sejahtera dan singgasananya besar ratu itu, ternyata aku lihat dia si ratu itu dan rakyatnya yasjuduna lisyams, bukan menyembah Allah tapi menyembah matahari. Nah, kata Hudhud, ternyata mereka itu kaum penyembah matahari. Mereka itu sujudnya pada matahari, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala seperti kita, kan gitu ya. Dan setan telah menjadikan ya terasa indah bagi mereka perbuatan buruk mereka itu, sehingga akhirnya mereka terhalang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka saat ini dalam kondisi belum mendapat petunjuk. Artinya mereka tuh butuh hidayah gitu. Nah, jadi ada misi dakwah juga ya. Walaupun Hudhud telat tapi dia ada perhatian besar terutama pada dakwah Islam ini. Sayang raja sebesar itu, SDM semahal itu enggak menyembah Allah, kan gitu. Nah, ini peluang besar nih bagi kita untuk ekspansi ke sana, kan gitu. Itu isyarat halusnya, kan gitu. Kemudian dilanjutkan lagi. Alla yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khaba'a fis samawati wal ard ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Mereka tidak menyembah Allah ya. Mereka tidak menyembah zat yang mampu mengeluarkan apa yang ada di langit ya, dan di bumi ya, dan mengetahui yang apa yang tersembunyi atau yang dinampakkan ya. Harusnya kepada zat yang seperti itulah mereka menyembah ya, bukan kepada apa? Matahari. Makanya Hudhud begitu kaget, kok bisa ya mereka menyembah sesuatu yang sebetulnya tidak terlalu memberi manfaat ya. Harusnya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Ya, kemudian Hudhud mengakhiri kabar dan informasinya dengan mengagungkan Allah. Dialah Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, yaitu sang pemilik singgasana yang paling agung ya. Bolehlah Saba itu kursi singgasananya mantap ya, mungkin berhiaskan intan permata, tapi tetap ya kekerajaan dan singgasana Allah lebih agung dari semua itu. Jadi di akhir ceritanya
Hudhud mengecilkan semua itu dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu ya, setelah bercerita panjang lebar, apakah Sulaiman langsung percaya, hadirin sekalian? Nah, ini sifat kepemimpinan berikutnya nih. Bagaimana sikap pemimpin dalam menerima berita? Dia bukan pemimpin aja, sikap hamba Allah kita, termasuk kita. Ya, meskipun dari prajuritnya sendiri, ya, dan cerita dengan panjang lebar, ya, dan Sulaiman dari tadi menyimak saja, ya kan, alasannya itu. Ya. Apa kata Sulaiman? Qala sananzuru asadaqta am kunta minal kadhibin. Nah, jadi setelah mendengar panjang lebar cerita dan laporan Hudhud, ya, tentang apa yang disaksikannya di negeri Sabak sana, Sulaiman hebatnya enggak langsung percaya, hadirin sekalian. Nah, ini. Jadi kata para ulama, pemimpin yang baik itu yang tidak terburu-buru memutuskan sesuatu berdasarkan informasi sekilas saja. Karena nanti keputusannya kan mempengaruhi loh, ya. Jadi nggak boleh pemimpin itu membuat satu keputusan atau kebijakan dari informasi yang baru masuk dan belum dicek kebenarannya. Jangan-jangan karangan dia aja nih, kan gitu, bisa kan gitu. Makanya Sulaiman, pelajaran utama dari ayat 27 ini, seorang muslim yang baik, hamba Allah yang baik, pemimpin yang baik adalah mereka-mereka yang teliti dalam menerima informasi dan berita. Apalagi zaman sekarang kebanyakan hoax, ya kan? Video tahun kapan ditulis, begini, jadi dikasih caption itu bisa itu untuk mengadu domba, bisa, hadirin sekalian. Ya, di zaman ini apalagi banyak oknum-oknum jahat, buzzer, itu bisa memecah belah masyarakat, mengadu domba grup A dengan grup B dengan modal video aja. Padahal itu editan, wajah diedit bisa, atau menit sekian dipotong, nah itu bisa. Maka penting sekali kita di zaman ini bersikap seperti sikap Sulaiman ribuan tahun lalu. Apa itu? Telitilah, cek and recheck lah, tabayun lah, pastikanlah kebenaran sebuah berita. Jangan merespon dan mengeluarkan sikap tertentu, ya, sesaat setelah berita itu masuk. Kebiasaan buruk kita, ya, termasuk di masyarakat di zaman ini, kadang-kadang berita nggak jelas diteruskan berkali-kali. Sering itu di WhatsApp itu sering kita lihat, pesan ini telah diteruskan berkali-kali. Artinya mungkin udah ribuan pengguna WA itu yang menebarkan itu sampai masuk. Makanya harus dicek dulu. Jadi seluruh apa yang masuk, hadirin sekalian, bapak ibu, ya, kadang-kadang terutama ibu-ibu ini, ya, jangan sampai kita asal share aja. Belum cek dulu. Kalau saya pribadi nggak pernah saya nge-share yang begituan. Kalau saya, tidaklah saya nge-share sesuatu kecuali tulisan atau memang sesuatu yang saya tulis sendiri. Kalau ada orang nanya, bisa kita pertanggungjawabkan. Memang kita yang membuat, apa yang kita share itu memang dari kita, kan gitu. Tapi kalau men-share sebuah kiriman apa, referensinya nggak ada, kadang-kadang tulisannya huruf kapital semua. Itu ada loh di WA itu tulisan huruf besar semua. Nah, yang begitu-begitu bisa jadi hoax, hadirin sekalian. Maka mari, ya, di zaman yang penuh fitnah ini, ya, dan banyak usaha untuk mengadu domba, ya, maka mari kita lebih teliti dalam menerima berita. Sebagaimana dahulu Sulaiman memberikan teladan agar teliti dalam menerima informasi dan berita yang masuk, ya, ke dalam ke dalam hidup kita. Jadi dari prajuritnya sendiri, ya, setelah cerita panjang lebar berbusa-busa itu Sulaiman nggak langsung gini, oh gitu ya, bagus sekali kamu, nggak begitu. Sulaiman tetap menunjukkan kewibawaan dan ketegasan dan mengatakan, sanangdur, baik, berita ini saya terima dan akan kami lihat. Nah, begitu jawaban beliau, sanangdur, akan kami lihat, akan kami cek berita yang kau sampaikan ini. Asodakta, apakah kamu benar dalam semua ucapanmu tadi? Am kunta minal kadhibin, ataukah kamu hudhud cuma ngibul saja, cuma berdusta aja, ya. Ya, jadi gini nggak langsung dipercaya, ya. Artinya sangat teliti dalam menerima berita, ya. Nah, kita juga demikian, ya. Dan ini
kebanyakan manusia tidak demikian. Beruntunglah mereka yang bisa berakhlak dan bersikap seperti sikap Sulaiman ini. Ada apa-apa ya enggak langsung dipercaya ya. Karena yang terlalu mudah percaya itu bisa diperdaya, hadirin sekalian ya. Ada orang yang langsung iya, langsung enggih aja itu bisa dikerjain itu. Kalau Sulaiman enggak bisa. Ngasih informasi boleh, tapi kita lihat dulu gitu. Benar apa enggak? Jangan-jangan semua itu karanganmu saja. Ternyata di sana enggak ada kerajaan tuh, hoax misal ya. Makanya Sulaiman ya, sikapnya begitu luar biasa ya. Kenapa beliau begini? Karena beliau levelnya pemimpin. Ya, dan berita yang masuk ini kan akan ya, menjadi masukan ya, yang akan menimbulkan sebuah keputusan hukum ya. Makanya sangat teliti beliau ya, Sulaiman alaihissalam. Nah, untuk menguji kebenaran berita itu, Sulaiman ngasih tugas kepada Hudhud. Nah, ini jadi begitu. Jadi ada berita masuk jangan langsung dipercaya. Kalau bisa cek dulu, buktikan benar enggak. Maka Sulaiman memberikan mandat. Ya, jadi Sulaiman menulis surat ya. Kemudian suratnya itu diberikan pada Hudhud. Kata Sulaiman begini, "Idhhab bi kitabi hadza fa'alqih ilaihim thumma tawalla anhum fanzur madza yarji'un." Baik ya. Jika memang kamu adalah seorang informan dan intel yang benar kan gitu dalam informasi yang tadi kamu sampaikan, sekarang saya beri kamu tugas wahai Hudhud, ini surat dari saya, kamu balik lagi ke negeri Sabah yang kamu ceritakan itu, bawa sehelai surat ini, jatuhkan pada ratunya. Kan kamu kan burung, jadi kan bisa menjatuhkan surat itu dari atas ya, jatuhkan dia. Jadi si Hudhud ini kan membawa surat itu dengan paruhnya, jadi digigit dan dia terbang ribuan kilometer itu ya. Terbang ribuan kilometer. Dan ini cara Sulaiman untuk menguji. Kalau hoax kan pasti dia ya capek sendiri. Kalau orang udah bohong pasti akan bohong terus, akan ada mata rantai kebohongan ya. Tapi kalau si Hudhud benar dan kerajaannya emang ada, enggak hoax, ya pasti maksud Sulaiman akan tercapai. Kalau memang benar di sana ada kerajaan, ada ratu dan seperti yang kamu ceritakan, ini ada surat dari saya, kamu balik ke sana ya, jatuhkan surat ini ya dari atas gitu kan kepada pemimpinnya, ratunya. Ya, kemudian kamu segera berpaling, maksudnya ngumpet gitu ya supaya enggak kelihatan, dan perhatikan apa yang mereka bicarakan. Jadi dikasih misi oleh Sulaiman ya. Kalau kamu memang informan yang baik, intel yang baik, segera bawa surat ini, jatuhkan suratnya, ngumpet sebentar dan dengarkan apa yang mereka obrolkan, respon mereka atas surat dari saya ini. Itu. Ini luar biasa ini Sulaiman ya. Maka benar akhirnya, karena memang Hudhud jujur bukan hoax, benar akhirnya dia sampai ke negeri Sabah, dijatuhkanlah kepada Ratu Sabah ya. Maka Ratu Sabah yang sedang di istananya kan tiba-tiba ada sehelai surat gitu ya, dan dia melihat-lihat kok tiba-tiba aja gitu ya, nggak ketahuan siapa yang mengirim atau menjatuhkan, karena Hudhud langsung ngumpet dia ya. Maka langsung ya dilihat suratnya itu ya. Nah, maka si ratu itu yang dalam tafsir disebutkan namanya Balqis. Namanya apa? Balqis. Ya. Ada yang menyebutkan Balqis dengan fathah ba-nya, ada juga yang menyebutkan kasroh Bilqis, sama aja. Dan sebetulnya nama enggak terlalu penting, yang penting pelajarannya. Ya. Nama-nama itu ya tidak disebutkan ya oleh Allah, karena memang nama, location itu sebetulnya enggak terlalu penting ya. Yang penting itu hikmah dan pelajaran dari ayat. Maka menerima surat itu dan dibaca oleh dia kan ya. Segera dia mengumpulkan para pembesarnya. Qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim. Ini luar biasa ini ya. Jadi Ratu Balqis menerima surat itu ya, segera mengumpulkan para pembesar kerajaan, menteri-menterinya.
melakukan rapat ya, rapat atau musyawarah. Wahai para pembesar kerajaanku sekalian, menteri anu, menteri ini dan sebagainya, ya, kabinetnya. Ulqiya ilayya kitabun karim, baru saja disampaikan kepadaku satu kitabun karim, sebuah tulisan yang begitu mulia. Subhanallah. Jadi Ratu Saba ini memang hatinya lembut. Jadi ya, dan merasakan kewibawaan surat itu. Makanya dia tidak mengejek surat itu. Dia menyebutkan ulqiya ilayya kitabun karim, telah dijatuhkan kepadaku, telah disampaikan kepadaku baru saja. Enggak tahu siapa yang melempar ini, tahu-tahu saya dapat surat ini. Tapi surat itu surat yang baik gitu. Artinya ya, surat yang di dalamnya itu ada budi pekerti, bahasa yang santun. Subhanallah. Itu luar biasa. Ya, bagaimana tidak mulia ya, surat itu datang dari seorang hamba Allah yang mulia, yaitu Sulaiman. Kemudian Balqis melanjutkan, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. An-Naml ayat 30. Sesungguhnya surat itu datang dari seorang raja bernama Sulaiman, dan dia memulai suratnya itu dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan begitulah kebiasaan para nabi, termasuk Nabi kita Muhammad nanti mengikuti jejak Sulaiman ini. Semua surat yang beliau tulis pasti bismillahirrahmanirrahim, nanti dari Muhammad gitu. Jadi nanti jejak Sulaiman ini diikuti oleh Nabi kita, dan selalu mendahulukan nama Allah di atas segalanya dalam suratnya. Kalau raja lain kan ya langsung menunjukkan arogansinya kan gitu. Kalau Sulaiman, Nabi Muhammad ya, saat menyurati Romawi, menyurati Raja Persia itu tidak menunjukkan dirinya, tapi bismillah dulu, bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah ya. Nah, bismillah di ayat ke-30 ini ya merupakan ganti dari bismillah yang di At-Taubah yang hilang. Kalau Bapak Ibu buka surat At-Taubah ya, enggak ada bismillahnya itu, surat At-Taubah itu. Kata para ulama seolah-olah bismillah yang di At-Taubah itu ya meskipun hilang tapi muncul di sini. Jadi ayat ini bunyinya bismillahirrahmanirrahim, ayat ke-30 ini ya. Ya. Jadi subhanallah, begitulah ya. Dari ini juga pesan utama dalam bagi kita, mulailah seluruh kebaikan ya, misi kebaikan, proyek kebaikan, mulailah dengan bismillah. Termasuk Sulaiman ya, dia punya niat mendakwahi Ratu Saba ini dan mengawali dengan bismillah. Subhanallah. Ya, jadi ini adalah kebiasaan orang terdahulu dan di syariat kita dikukuhkan ya, dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian Ratu Saba melanjutkan yang membaca suratnya, alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Kemudian Sulaiman melanjutkan setelah menyebut nama Tuhannya yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, dia berkata pada kita semua, kata Ratu Balqis, alla ta'lu alayya, janganlah kalian semua wahai penduduk negeri Saba berlaku sombong kepadaku. Jadi menunjukkan langsung kewibawaannya ya, menunjukkan kekuatan. Jadi Sulaiman ingin menunjukkan taringnya di sini. Setelah Allah Subhanahu wa taala didahulukan, baru dia menunjukkan siapa beliau ya. Wahai kalian semua ya, alla ta'lu alayya, jangan berlaku sombong dan angkuh terhadap aku Sulaiman. Wa'tuni muslimin, dan aku harapkan kalian segera menyerahkan diri kalian, terutama kepada Tuhan alam semesta. Maksudnya serahkan diri kalian, bergabunglah dengan kerajaanku ya. Leburkanlah ya, biarlah ke wilayahmu ini kami yang pimpin, dan datangi, maksudnya menghadaplah kepadaku muslimin, dalam kondisi pasrah, berserah diri, terutama muslim sekalian ya, pindah keyakinan kalian dari menyembah matahari menjadi seorang muslim yang berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana aku ya. Subhanallah ya.
Nah, maka setelah menyebutkan konten surat itu yang begitu singkat, nah Ratu Saba meminta bagaimana komen kalian, respon kalian. Qalat ya ayyuhal mala'u aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Kemudian Ratu Balqis berkata, wahai para pembesar sekalian, itulah tadi surat dari Sulaiman, ya. Intinya meminta kita agar mengakui kekuasaan Sulaiman dan kita berserah diri, mengikuti kerajaannya dan mengikuti keyakinan Sulaiman, menyembah Tuhan yang disebut di surat tadi, Bismillah tadi. Maka wahai para pembesar, ya, dan menteri-menteriku sekalian, coba berikan aku pertimbangan dalam hal ini. Gimana kira-kira kebijakan yang saya ambil? Jadi pemimpin yang baik begitu, enggak jalan sendiri, ya. Jadi apa? Ya percuma dong ada kabinet kalau enggak diminta pendapatnya, ya. Jadi begitulah pesan, ya, pemimpin yang baik itu begitu, ya. Kepemimpinan yang baik di level apapun melibatkan apa? Melibatkan struktur yang ada, bukan arogan mentang-mentang ratu udah saya sendiri keputusan, enggak, ya. Ya, ini teladan juga dari Bilqis, ya. Aku tidak pernah memutuskan satu perkara sebelum kalian hadir dalam majelis syuro ini. Dalam itu luar biasa. Begitulah pemimpin yang baik, ya. Ya, jadi nggak ada kebijakan tiba-tiba tuh, nggak harus kesepakatan bersama, ya. Jadi ini sama dengan sila keempat di negara kita ini, ya kan? Permusyawaratan itu, gitu, ya. Kalau dilaksanakan luar biasa. Itu adalah ajaran Islam, ya. Dan Balqis punya kebiasaan baik. Ternyata sebagai ratu dia tidak pernah memutuskan perkara kecuali setelah duduk bareng dengan para tokoh dan pembesar di kerajaan. Nah, mendengar ada peluang untuk menyampaikan pendapat, mereka mengemukakan pendapatnya. Qalu nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin syadid wal amru ilaiki fanzuri madza ta'murin. Maka para pembesar menjawab, sesungguhnya wahai tuan ratu, ya, kita ini memiliki kekuatan pasukan, ya, yang cukup baik, ya. Dan kita juga, ya, pasukan prajurit negeri Saba ini punya keberanian yang luar biasa untuk berperang. Artinya kalaupun kita tidak mau tunduk pada Sulaiman dan kita pilih opsi perang tanding gitu, face to face, kita siap. Karena udah kita cek tentara kita termasuk keberanian dan semangatnya dahsyat. Ya, kalau tuan ratu tidak mau tunduk pada isi surat itu dan siap dengan resiko yang ada, misalnya Sulaiman datang dengan pasukan, kita siap menghadapinya. Ya, artinya kalau kita nggak takut dengan gertakan itu nggak apa-apa. Kekuatan kita ready kok. Kita siap perang tanding. Itu kata pembesarnya begitu. Ya. Artinya kekuatan militer kita cukup dahsyat. Ya. Jadi mereka belum tahu siapa Sulaiman. Gitu ya. Dikiranya raja biasa. Artinya akhirnya kayaknya sih kita kuat. Ya. Kalau nggak mau tunduk nggak apa-apa. Itu kata pembesarnya begitu. Meskipun kata pembesarnya wal amru ilaiki, tapi keputusan tetap berada di tanganmu wahai tuan ratu, ya. Maka pertimbangkan dengan baik masukan kami ini. Itu. Jadi tetap aja mereka, ya, menyerahkan pada Ratu Balqis. Nah, maka Ratu Balqis mengingatkan, qalat innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha waja'alu a'izzata ahliha adhillah wa kadzalika yaf'alun. Ratu Balqis merespon, ketahuilah wahai para pembesar, berdasarkan pengalaman selama ini, ya, yang kita ketahui, sesungguhnya raja-raja itu apabila menaklukkan suatu negeri, menduduki suatu negeri, memasuki teritorialnya, mereka itu biasanya membinasakan negeri itu, meluluh lantakkan yang ada, ya, dan menjadikan penduduknya, ya, yang menjadikan penduduknya yang semula hidup mulia, kan gitu, sebelum ada agresi militer, ya, itu bisa terhina, ya, setelah meletus agresi, ya. Maka saya ada kekhawatiran, gitu, ya, takutnya ini memang bukan orang sembarangan ini, terasa gitu dari kewibawaannya suratnya, ya. Jadi saya ada kekhawatiran, ya, ya.
Jika kita tidak mengikuti arahannya, khawatirnya negeri kita dihancurkan, diluluh lantakkan, kemudian penduduk negeri kita yang semula hidup mulia terhormat akan dihinakan. Karena begitulah secara umum raja-raja yang memasuki negeri itu akan begitu. Pasti akan menjadikan negara yang dimasukinya itu terjajah dan terhina. Itu di dalam pandangan Balkis begitu. Dan aku kira dia juga akan melakukan hal yang sama. Jadi kita perlu waspada juga. Takutnya kekuatan mereka jauh di atas kekuatan yang kita punya. Nah, akhirnya Ratu Balkis punya ide lain. Ya udahlah, saya punya keputusan lain. Wa inni mursilatun ilaihim bihadiyah fanadhiratun bima yarji'ul mursalun. Maka ya, sebagai kebijakan pertama ya, saya punya kebijakan seperti ini, kata Balkis. Aku akan mengirim utusan saja ya, kepada Raja Sulaiman sebagai respon atas suratnya. Nah, nanti utusan itu kita bekali dengan hadiah-hadiah yang mewah. Kalau bahasa kita sogok deh. Gitu. Dalam tafsir disebutkan hadiahnya itu bukan ecek-ecek, hadirin sekalian, bukan nasi uduk gitu, bukan bakwan berkat gitu, bukan hadiahnya, bukan itu. Hadiahnya itu dalam tafsir itu emas batangan gitu. Jadi pokoknya SDA, sumber daya alam yang ada di situ dan dari kas negara itu sebagiannya diangkut buat Sulaiman. Emas batangan. Jadi segede, dalam ya, tafsir disebutkan itu besar-besar ukurannya ya. Emasnya itu segede batu bata gitu. Dan itu banyak ya, mungkin sekian ton itu emasnya itu ya. Nah, kalau siapa tahu dengan hadiah ini melunak. Nah, itu maksud Ratu Balkis. Ya. Dan kita akan lihat laporan dari utusan yang kita kirim. Kira-kira responnya bagaimana? Ya. Baik, satu lagi ya, karena sudah siang. Ya. Akhirnya benar, utusan disiapkan hadiah-hadiah yang luar biasa dan fantastis dari Ratu Saba. Dia diarahkan menuju Palestina, karena Sulaiman ke Palestina perjalanan jauh sekali, belum ada pesawat zaman itu. Akhirnya disiapkan dan berjalanlah utusan itu. Akhirnya benar utusan itu sampai ke negeri di mana Sulaiman berada. Dan ini merupakan ayat terakhir di kesempatan kali ini. فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِي بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ. Maka ketika para utusan Ratu Saba itu sampai kepada Sulaiman dengan membawa hadiah-hadiah yang luar biasa ya. Ya, kalau bahasa mereka hadiah, tapi di mata Sulaiman, ini usaha untuk menyuapku. Nah, kalau pemimpin yang baik kira-kira mingkem nggak ini? Diginiin kira-kira langsung ya tutup mulut atau gimana? Nah, kita lihat ya. Maka Sulaiman merespon ya dengan nada tegas terhadap utusan yang datang menghadap itu. Atumiddunani bimalin? Apakah kalian berusaha yang memberi harta-harta ini kepadaku? Istilahnya ente pada mau nyuap saya biar saya enggak melanjutkan rencanaku, kan gitu. Saya kan punya rencana pada negeri kalian dan saya sudah kirim surat pada ratunya. Apakah dengan kalian kirim ya hadiah yang gemerlap ini ya dan mewah dan luar biasa fantastis ini, kalian kira aku akan menghentikan rencanaku? Itu ya. Ketahuilah ya, sesungguhnya apa yang Allah berikan kepadaku termasuk kekayaan dan segala macam sumber daya yang ada lebih dahsyat dari yang kalian kirim. Ini enggak ada apa-apanya dengan yang saya punya. Saya itu lebih dahsyat dari ini. Jadi kalau kalian menganggap ini udah yang paling bisa dilakukan ya, artinya kekayaan negerimu cuma segini, yang saya punya lebih dahsyat dari ini ya. Jadi percuma saja kalian membawa hadiah ini, enggak akan menghentikan rencana saya ya mendatangi negeri kalian jika kalian tidak mau menyerahkan diri ya. Bal antum bihadiyatikum tafrahun. Dan kalian ya istilahnya bawa segitu aja udah bangga ya.
Nggak ada apa-apanya itu dengan yang Allah berikan kepadaku ya. Istilahnya kas dan saldo yang saya punya lebih dahsyat dari ini ya. Ini mah cuma seujung kukunya aja yang saya punya ya. Nah, jadi pelajaran dari ayat ini hadirin sekalian, pemimpin yang baik adalah mereka-mereka yang anti suap, anti sogok, anti riswah. Contohnya Sulaiman ya. Dibawakan hadiah yang fantastis, ya tidak menghentikan rencana dan laju dakwahnya, lanjut aja. Mau ada ini enggak ya, tidak akan bisa menghentikan rencanaku ya. Kemudian pelajaran dari ayat ini, bal antum bihadiyatikum tafrahun, tetapi kalian segitu aja sudah merasa bangga dengan hadiahnya. Jadi kata para ulama, ciri-ciri orang kafir itu yang enggak beriman, mereka kan bukan orang beriman kan, utusan itu penyembah matahari. Ciri-ciri orang kafir itu mudah berbangga-bangga dengan harta yang ada itu. Istilahnya baru bisa bawa segini udah bangga ente ya. Gitu. Yang aneh punya lebih dahsyat di belakang, enggak kelihatan aja ya. Kalau saya tunjukkan kaget kalian ya. Yang saya punya dari baik sumber daya alam atau sumber daya manusia dan prajurit lebih dahsyat ya. Jadi mohon maaf, hadiah ini saya tolak. Silakan balik lagi. Itu Sulaiman luar biasa ya. Nah, insyaallah nanti ya di kesempatan berikutnya kita akan lanjutkan ya. Karena kisahnya ya masih agak panjang hadirin sekalian. Jadi sampai sini dulu ya. Jadi kajian kali ini ditutup dengan salah satu sifat pemimpin yang baik adalah yang tegas ya, tidak surut ya melancarkan misinya dan anti terhadap usaha suap menyuap, sangat anti dan menolak suap dari Ratu Balqis itu ya. Baik, demikian yang bisa kita baca kali ini, semoga bermanfaat ya. Barangkali ada 1-2 ya, pertanyaan boleh sebelum ditutup ya. Kalau tidak ada ya alhamdulillah. Ibu-ibu mungkin mau jadi Ratu Balqis itu dan akan menyerahkan dirinya pada Sulaiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari paparan yang disampaikan oleh Ustaz tadi, sikap Sulaiman pada waktu itu kalau ditarik ke zaman sekarang itu bisa dikatakan sebagai invasi atau campur tangan terhadap negara lain. Yeah. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana kondisi hukum pada waktu itu? Apakah diperbolehkan hal seperti itu? Baik. Terima kasih. Baik. Jadi apakah boleh mengintervensi ya kan negara lain? Di zaman itu dan sampai zaman Nabi Muhammad ya, itu diperbolehkan jika misi awalnya apa? Bukan untuk menguasai ya, tapi kan mendakwahkan tauhid. Jadi menyampaikan hidayah dari Allah. Kan ada laporan dari Hudud mereka menyembah matahari. Makanya di dalam misi utama Sulaiman bukan supaya kekuasaannya makin luas atau dia diakui. Yang lebih tinggi dari itu sebetulnya saya tuh ingin mereka jadi hamba Allah seperti saya itu. Ya. Dan yang dikhawatirkan Ratu Balqis akan menindas dan ya kan yang membuat kehormatan warganya jadi terhina, itu nggak akan dilakukan Sulaiman. Itu hanya kekhawatiran karena yang sudah-sudah raja-raja yang kafir begitu kan, yang enggak muslim. Tapi kalau muslim kan punya akhlak luar biasa. Jadi apakah boleh begitu ya? Dalam Islam, kalau dalam ajaran Islam memang ada ya. Jadi Islam ini mengajarkan jihad. Ada namanya jihad defensif, membela diri. Misal contohnya kita mempertahankan negara dari penjajah. Itu jihad bertahan dan itu boleh. Ada juga dalam Islam jihad ofensif. Jadi menyerang duluan. Tapi menyerangnya itu selalu dibuka dengan ajakan dakwah gitu. Nah, makanya Rasulullah itu biasanya ya ketika ngirim surat itu biasanya mengajak menyembah Allah dulu. Dan kepada titik manapun yang beliau akan serang, misalnya menyerang Khaybar, menyerang apa, selalu ajak dulu mereka pada Allah. Kalau mereka muslim, kita nggak jadi serang, jadi saudara kita, itu begitu. Dan itu ada dalam Islam. Begitupun Sulaiman. Artinya kalau kalian menyerahkan diri baik-baik,
mau menjadi muslim seperti aku, ya kita jadi teman gitu, jadi mitra yang baik gitu. Nggak akan ada itu istilahnya penghancuran massal, tuh nggak ada. Tapi kalau kalian memang melawan, ya maka misi saya satu, meninggikan kalimat Allah, ya. Kalian melawan itu resiko yang kalian pilih. Kalau ada kehancuran dan korban, itu yang kalian pilih. Saya kan tidak menjadikan itu opsi pertama, tapi opsi saya tidak menjadikan itu opsi pertama, tidak opsi pertama tapi opsi kedua. Jadi yang pertama itu adalah mendakwahkan tauhid. Hanya sekarang ini pasti oleh PBB dan sebagainya, hal seperti itu disebut pelanggaran HAM dan sebagainya. Ya itu cara-cara ini aja orang-orang kafir menyeting dunia itu. Sebetulnya ya, jika kaum muslimin nanti punya ya satu kepemimpinan yang satu, hal serupa boleh dilakukan. Boleh dilakukan. Hanya sekarang kita kan tidak memiliki itu dan kita terpecah pada bermacam bendera. Kalau dulu kan benderanya satu. Dan memang bendera-bendera itu muncul, ada Suriah, ada Lebanon. Itu kan itu cara penjajah untuk memecah belah. Dulunya kawasan itu satu kepemimpinan, satu komando. Baik, demikian ya. Jadi boleh, karena jihad itu ada dua, ada defensif, ada ofensif ya, dan semua boleh dilakukan. Yang penting tujuan utamanya mengajak pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian. Secara signifikan Allah memerintahkan untuk mendapatkan rezeki itu berusahalah atau bekerjalah atau seperti apa tadi yang secara signifikan. Kalau memang ada itu di surat apa dan ayat keberapa? Karena pernah disampaikan di situ ada ratusan lebih tentang mengenai rezeki. Mungkin hanya itu aja, Ustaz. Ya baik. Wah, ini harusnya jadi tema tersendiri ya, khususnya. Tapi secara singkat ya, jadi pertama Al-Quran itu menyampaikan bahwa ya yang namanya rezeki itu satu hak prerogatif Allah. Makanya ya Allah berkali-kali di banyak tempat di Al-Quran mengatakan innallaha yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang melapangkan, membentangkan rezeki untuk seseorang, wa yaqdir, dan membatasi. Makanya bisa jadi ada seseorang memang dari awal dia hidup sampai akhir terbatas, yaitu kehendak Allah. Artinya dia memang ya jatahnya di dunia menjadi manusia yang rezekinya wa yaqdir, dibatasi. Ini harus dipahami dulu nih. Karena nanti kalau enggak orang jadi usaha jungkir balik terus nanti putus asa. Padahal harus dipahami memang Allah sejak awal menciptakan udah dibagi manusia itu. Ada yang yabsutur rizqo, ada yang wa yaqdir gitu. Jadi ada yang dibentangkan ya. Istilahnya dari lahir aja udah tajir itu ada. Gitu ya. Ada yang wa yaqdir, jungkir balik siang malam ya semono-mono aja, itu ada. Ini harus dipahami ya. Dan enggak usah putus asa atau seperti murung dan sebagainya. Inilah kehendak Allah, maka tugas saya bersikap yang pantas. Bagaimana sikap saya jika memang ditakdirkan menjadi yang lapang atau yang sempit, itu dulu yang dipahami. Jadi nggak ada kalau kamu berusaha pasti lapang, tuh nggak ada. Justru Allah menyampaikan hakikatnya dulu nih, bahwa lapang sempit itu hak saya gitu. Kalau memang kamu ya sesuai kehendakku kamu sempit, mau jungkir balik mati-matian ya segitu aja. Memang aku yang membatasi dan mempersempit gitu. Sebagaimana yang lapang ya nggak pernah sholat ya kan, orang ngaji gitu kan, tapi kok kayaknya sejahtera, ya memang ya itulah ya. Itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi hakikat rezeki itu dibongkar oleh Allah, diawali dengan ayat seperti itu. Ya itu ya. Kemudian ya Allah melanjutkan bahwa rezeki itu ya, jadi jangan mengutamakan, mengandalkan usaha ya. Artinya kamu sibuk dan lebih fokus pada hal-hal teknis gitu ya, sementara lupa dengan yang urgen ya. Yang urgen ya tadi istighfar ya kan, di surat Nuh tadi kan, fastaghfiru rabbakum ya, yursilis samaa alaikum midrara. Jadi istighfarnya ya, yang banyak ya.
kemudian wa may yattaqillah, takwanya yang baik gitu. Artinya kalau kamu kemudian sempit tapi udah banyak istighfar ya, udah banyak bertakwa, nanti kamu lihat hasilnya di akhirat. Enggak apa-apa di dunia kamu sempit, udah istighfar banyak, udah ini, tapi memang ternyata yang termasuk yang yakdir, enggak apa-apa, kamu enggak rugi. Yang rugi adalah kamu jarang istighfar, ya kan? Salatnya bolong-bolong, takwanya kurang, kerjaannya jungkir balik mulu, juga segitu-gitu aja. Ternyata kamu termasuk yang terbatas. Maka supaya kita enggak rugi dua-duanya, maka kita fokus pada yang utama-utama. Meskipun Allah janji kalau kamu begitu, ada peluang saya lapangkan, bisa jadi. Ya, makanya selalu ya Islam ini mengajarkan kunci-kunci yang robbani terlebih dahulu sebelum yang teknis. Yang sebetulnya itu gratis, istighfar gratis. Coba kalau mengandalkan yang teknis, pasti sibuknya kursus ini, kursus pakai modal kan? Biar punya keahlian menjahit, kursus jahit, kursus nyetir kan pakai modal. Kursus apa atau balai latihan kerja kan gitu. Tapi itu boleh, tapi jangan nomor satu. Nomor satu yang gratis dulu, istighfar yang banyak, ya kan gitu. Sholat malam ya, dan seterusnya. Yang menunjukkan apa? Kedekatan kepada Allah. Nah, adapun pertanyaannya, ada nggak ayat yang secara teknis memandu, ya kan? Istilahnya memberikan pesan, cari gitu. Ada ayatnya. Misalnya ada di surah apa? Di surah Al-Mulk, ya. Jadi famsu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Ada. Cari aja di surat Tabarakalladzi, ada ayat ya, famsu fi manakibiha. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan zalulan fil ard, ya kan? Ya. Famsu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Maka berjalanlah kamu di atas muka bumi itu dan makanlah rezekinya. Artinya memang harus ada usaha. Kata jalan di situ dan berjalanlah kamu itu ikhtiar. Maksudnya coba keluar rumah kan gitu. Cuma, nah ini hebatnya di sini. Kalau untuk masalah rezeki, Allah pakai kata jalan, ya kan? Artinya nggak usah ngoyo dan buru-buru, nyantai aja, berjalan aja. Tapi kalau yang penting-penting surga, ampunan, wasari'u atau sabiqu, itu bedanya di situ. Kalau masalah cari ampunan Allah, maghfirah Allah, jangan jalan nyantai. Wasari'u di surat Ali Imran di juz 3 atau juz 4, wasari'u ila maghfirat, dan bersegeralah kamu, buruanlah kamu untuk meraih ampunan Allah. Nah, kalau rezeki tadi di surat Al-Mulk, berjalanlah kamu. Jalan sama buru-buru itu beda kelasnya ya. Nah, jangan ditukar. Kalau kita mentukar teknisnya, kita yang capek sendiri. Untuk rezeki buru-buru minta ampun. Untuk mencari ampunan Allah nyantainya, sholat 2:30, udah mau azan asar, sholat zuhur. Ya, kalau akhirnya terbatas ya jangan salahkan Allah. Memang kamu caranya nggak sesuai SOP. SOP-nya kalau ampunan Allah, maghfirah itu terdepan. Kalau bisa soft pertama kan gitu. Nah, adapun teknis tadi ya setelah melakukan semua yang utama-utama tadi, kalau itu mah formalitas saja. Keluar kibrik begitu, atau buka warung formalitas saja lah. Sebetulnya sih udah ada rezeki, ini formalitas saja sebagai jalan gitu ya. Tapi nggak usah buru-buru, nggak usah dikejar sampai jungkir balik. Kenapa? Udah ada jatahnya kok. Dalam hadis disebutkan rezeki itu mencari seorang hamba Allah, dan dia akan habis seiring dengan wafatnya. Makanya kalau orang mau wafat biasanya memang enggan makan, itu pertanda rezekinya sudah dibatasi oleh Allah. Kalau orang mau wafat biasanya sudah nggak masuk nasi kan, pakai infus, itu udah dibatasi rezekinya oleh Allah. Berapa? Itu tanda juga bahwa mungkin jatah rezekinya mau habis, sudah akan wafat. Jadi selama orang itu hidup, ada rezekinya ada. Cuma ada yang dilapangkan, ada yang dibatasi. Kalau jadi yang lapang, bersikaplah seperti Sulaiman. Kalau kita termasuk yang rezekinya dibatasi, jadilah seperti Nabi Ayub. Nabi Ayub itu sabar dia atas keterbatasan, sakit ya kan, dan sebagainya. Ya, kemudian ayat lain yang memberikan isyarat juga supaya berikhtiar ada di surat Al-Jumu'ah itu kan. Fa idza qudiyatis shalah, di surat Al-Jumu'ah kan. Di ayat-ayat akhir Al-Jumu'ah itu. Fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ard wabtaghu. Nah, itu. Dan apabila kalian telah menyelesaikan sholat Jumat, sudah ditunaikan ya kan,
maka bertebaranlah kalian di muka bumi wabtaghu dan carilah. Nah, itu ada. Cuma nggak sampai teknis banget, cuma begitu aja. Carilah. Gitu. Jadi memang ikhtiar itu disuruh Allah, cuma caranya nyantai. Famsu itu seperti di surat Al-Mulk. Udah ketemu belum ayatnya? Famsu fi manakibiha kan? Ada itu. Waladzi ja'ala lakumul arda dzalulan fil ardi, ya kan? Famsu fi manakibiha. Famsu itu berjalan dengan santai. Itu. Nah, jadi tolong ini dilakukan. Kalau ini dilakukan, insya Allah ya apa yang Allah janjikan ya akan direalisasikan. Jangan ditukar. Kalau rezeki itu wasari'u, kalau yang akhirat seperti sholat jamaah, tilawah Quran, nyantai. Jangan. Yang nyantai yang nyari rezeki. Kalau yang itu mau buru-buru. Gitu. Kalau yang nyari itu santai aja. Semua sudah ada. Istilahnya usaha boleh sama, ya kan? Warung boleh bertetangga, tapi rezeki beda-beda gitu. Ya, itu kan kalau di Keramat Jati itu kan yang jual itu kan berjejer itu kan sesama ikan-ikan ya kan apa cumi-cumi tapi rezekinya beda-beda itu walaupun lapaknya sebelahan lokasinya sama rezekinya beda-beda udah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik demikian wallahu alam inilah sekilas sebetulnya itu harus ada kajian tersendiri ya dan supaya kita paham rezeki itu bukan harta aja bukan. Kebanyakan orang kan dikiranya hanya harta saja padahal ya rezeki itu bukan hanya material saja. Wallahu alam ya itu butuh kajian tersendiri ya yang cukup untuk membedah seluruhnya. Wallahu alam ini dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.